Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, Ibu pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Perkenalkan, nama saya Restika Viola, biasa dipanggil Resti. Dengan NIM 21002026, saya berasal dari sesi 014 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami understand fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merinci menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Hal ini dilakukan agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori nantinya. Setidaknya ada 6 jenis penelitian kualitatif, yakninya biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus atau case studies. Teman-teman semuanya, yang pertama adalah biografi. Secara bahasa, biografi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan grafi penulisan, sehingga dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Secara istilah, menurut Denzin dan Lincoln tahun 2009, yaitu sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang yang mengkaji sebuah penelitian yang melandaskan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang. Untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, menulis kehidupan yang sangat mengandung konotasi ya teman-teman, yang jauh dari sekedar sedikit melampaui makna biografis itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penyampaian yang bersifat mendalam tentang pengalaman hidup seseorang dan mengilustrasikan sikapnya melalui suatu tulisan, sehingga orang lain nantinya teman-teman bisa menilai dan mengambil positif dari isi penyampaian tersebut. Itu kutipan dari Denzin dan Lincoln tahun 2009. Yang kedua ada fenomenologi, yang merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali, mengurap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi suatu pengalaman hidup teman-teman sekelompok individu. Nah, sebagai metode untuk mengungkapkan suatu esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi ini menjadi suatu riset penelitian yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta penerapannya ada syarat upaya fisiologis dan psikologis fenomenologi sebagai sebuah metode riset yang sering dikatakan memiliki kemiripan dengan studi naratif dan etnografis. Bedanya, fenomenologi ini berupa mengungkapkan esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh kelompok individu. Teman-teman, bahwasanya fenomena yang dialami oleh sekelompok individu tentunya begitu beragam. Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan dari studi fenomenologi ini adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu yang dapat terungkap melalui narasi, hingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti bagaimana pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian itu sendiri. Nah, yang ketiga ada penelitian grounded theory, adalah suatu model dalam penelitian kualitatif dan yang sifatnya konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran yang induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Grounded theory dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan suatu teori dari fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Situasi yang dimaksud adalah suatu keadaan ketika individu subjek penelitian berinteraksi secara langsung
mengambil bagian dan melebur proses menjadi satuan terhadap suatu fenomena. Itu menurut kutipan Herdiansyah tahun 2010. Kriteria yang dimaksud adalah adanya signifikansi, kesesuaian antara teori dan observasi, ada digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, adanya ketepatan dan keterlibatan, bisa dibuktikan dengan etnografi tersebut merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentunya melampaui suatu pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang akan diteliti. Itu etnografi ya teman-teman. Peneliti ini memfokuskan penelitiannya pada kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penelitian itu secara langsung terhadap kelompok yang bersangkutan. Itu kutipan Herdiansyah 2010. Etnografi itu adalah sebuah proses di mana hasil dari sebuah penelitian sebagai proses etnografi yang melibatkan pengamatan yang mencakup cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat sekali dalam keseharian kehidupan responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Nah, peneliti ini mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Selanjutnya, penelitian studi kasus atau studi yang mengeksplorasikan suatu masalah dengan batasan terperinci yang memiliki pengambilan data yang mendalam, di mana dia menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini yang merupakan model penelitian kualitatif yang terperinci sekali teman-teman tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu ya teman-teman. Lebih lanjutnya, Creswell pernah mengungkapkan bahwa karakteristik dari suatu studi kasus itu pertama, mengidentifikasi kasus untuk suatu studi. Yang kedua, menjadikannya sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, ada kasus yang menggunakan berbagai sumber informasi dalam suatu pengumpulan data untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam juga tentang responden dari suatu peristiwa tersebut. Lalu adanya menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti itu akan menghabiskan cukup waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai jenis penelitian kualitatif. Sekian, terima kasih. Saya Restika Viola pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.